Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Saprudin, Prodi Manajemen 1D STY Latifah Mubarakiyah. Nomor NPM 2101142. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pengorganisasian di dalam manajemen. Apa itu fungsi pengorganisasian? Fungsi pengorganisasian dalam manajemen adalah mengatur tugas, wewenang, tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tapi mengatur sumber daya yang dimiliki termasuk uang, mesin, waktu, dan sebagainya. Yang selanjutnya, manfaat fungsi pengorganisasian di dalam manajemen, yaitu ada 7. 1. Mempermudah koordinasi antara pihak dan kelompok. Yang kedua, pembagian tugas sesuai dengan apa yang ditugaskan. Yang ketiga, setiap individu mengetahui apa yang akan dilakukan. Yang keempat, mempermudah untuk pengawasan. Yang kelima, memaksimalkan manfaat spesialisasi. Yang keenam, efisiensi untuk biaya. Yang ketujuh, hubungan antar individu akan semakin rukun. Untuk materi selanjutnya, bagaimana proses fungsi pengorganisasian dijalankan? Proses fungsi pengorganisasian ada 5. Yang pertama, mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Proses pengorganisasian dalam manajemen berangkat dari sini, rencana dan tujuan yang telah disusun sebelumnya, dan jangan lupa, fungsi pengorganisasian ini merupakan eksekusi dari rencana dan tujuan yang diinginkan sebelumnya. Setiap personil harus memahami tujuan manajemen tanpa terkecuali, agar arahnya benar, pekerjaannya bisa efektif, agar biaya yang dikeluarkan sedikit. Yang kedua, menentukan tugas utama. Rencana dan tujuan sudah didapat, saatnya untuk menentukan dan merinci tugas utama pengorganisasian. Pada tahap ini, tugas utama setiap bagian manajemen ditentukan. Tugas yang diberikan berbeda, dirinci sesuai dengan bidangnya. Intinya, menetapkan struktur perusahaan supaya garisnya jelas, kewenangannya jelas, dan tanggung jawabnya juga jelas. Yang ketiga, membagi tugas kepada individu. Tahap ini krusial. Eksekutor rencana tadi adalah individu. Keberhasilannya ditentukan oleh individu yang menjalankan. Salah menentukan orang, resiko gagal lebih besar. Pada bagian ini harus berhati-hati. Setiap pekerjaan yang diserahkan kepada ahlinya yang sudah terbukti rekam jejaknya dan juga pengalamannya. Mulai dari pekerjaan besar hingga pekerjaan kecil harus dikerjakan oleh orang yang tepat, tidak main asal tunjuk. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya. Tugas sudah ditentukan, orangnya sudah ditunjuk, kini saatnya untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk dimanfaatkan, digunakan, dan memberikan manfaat yang maksimal. Semuanya diperhitungkan, digunakan, dan dialokasikan secara tepat untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang penting sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan tugas, yang penting bisa menghasilkan. Dan yang terakhir, yang kelima, evaluasi strategi pengorganisasian. Inilah gunanya evaluasi, untuk melihat kembali yang terjadi dan mengantisipasi yang akan terjadi. Semua hal buruk bisa saja terjadi, kapan saja. Perubahan tidak mengenal waktu, kadang tanpa disertai alasan. Tiba-tiba kondisi mengalami perubahan drastis, sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya, yang artinya strategi pengorganisasian tidak sesuai dengan kondisi kekinian, bisa-bisa gagal. Untuk materi selanjutnya, prinsip-prinsip organisasi menurut Henry Fayol. 1. Pembagian kerja. 2. Wewenang dan tanggung jawab. 3. Kesatuan perintah. 4. Disiplin. 5. Kesatuan arah. 6. Kepentingan individu di bawah kepentingan umum. 7. Gaji pegawai. 8. Sentralisasi. 9. Saluran jenjang. 10. Ketertiban. 11. Keadilan. 12. Kestabilan masa kerja pegawai. 13. Inisiatif. 14. Kesatuan jiwa korps. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.